Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kabar baik hari ini?
Puji nama Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita boleh berada di tempat ini. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat luar biasa buat kita. Kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali di tempat ini. Sebelum kita mengawali ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Gereja mengundang jemaat yang berusia 6 tahun ke atas untuk hadir beribadah bersama pada doa Rabu sore tanggal 9 Februari pukul 6 sore di tempatnya di gereja ini di Gereja Anugerah. Firman Tuhan Pendeta Timbul Luhana SPH, pembawa acara Ibu Sri Sulistiorini atau Ibu Meni, pemain musiknya Saudara Ayi. Dan pada kesempatan itu di Rabu sore akan diadakan persembahan guna mendukung sosial BPD GGBI Yogyakarta. Petugas mimbar Minggu tanggal 13 Februari dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja yang ke-56, pengkhotbahnya Pendeta Timbul Luhana SPH, pembawa acara Ibu Wati Madiana, singernya Saudari Melody dan Saudari Cisya, tamborin Saudara Keila, Saudara Rani, dan Saudari Mawar. Pemusiknya Saudara Yehezkiel, Saudara Rifan, Saudara Ferdinand, Saudara Daniel Eka, sound system Bapak Ali Murdiantoro, pengukur suhu Saudari Dinda. Atas nama Gereja Baptis Asia Anugerah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Laurencia Dinda Naomi Pawestri yang berulang tahun pada tanggal 7 Februari, adik Ruth Kristabel Samuwardani pada tanggal 10 Februari, Saudari Rahel Kirana Putri Nugraha pada tanggal 15 Februari, Saudari Nelari Kristabel Akvanto pada tanggal 17 Februari, dan di tanggal 19 Februari Ibu Sukartinah dan Ibu Dian Mega Pratiwi. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kaum remaja, Persekutuan Kaum Remaja BPD Yogyakarta akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari jam 5 sore, tempatnya di GBI Sidomoyo. Pembawa acara Bapak David Patinama. Untuk WBI, Persekutuan WBI Baptis Indonesia Rayon Utara GBI BPD Yogyakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggalnya tanggal 26 Februari jam 4 sore di GBI Sleman. Persekutuan Perdana Wanita Baptis Indonesia Anugerah akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Februari pukul 8 pagi, tempatnya di Candi Sampisari. Bagi ibu-ibu yang akan ikut bisa mendaftar hari ini ke Mbak Ani. Selebihnya bisa mendaftar ke Ibu Majo dan Mbak Wati dengan kontribusi 15.000 per orang. Mungkin itu saja pengumuman yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di sejenak, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengucap syukur bahwa pagi yang indah ini Tuhan izinkan kita berada di tempat ini, bukan karena kemampuan karya kita saja, namun semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan kepada sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Ini kerinduan Tuhan yang bermati selalu ada di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami ingin selalu indah di mata-Mu Bapa. Jadikan kami indah Bapa, jadikan kami indah di mata-Mu. Bersama Tuhan kita akan pujikan, jadikan aku indah.
karunia Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan lebih dan lebih lagi. Tetapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan dalam firman-Mu, biar setiap firman yang ditabur pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini kami Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika kita hari ini saudara, amin, puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan yang mengajak saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan pujikan Tuhan Yesus menyabakku.
Tiba saatnya kita akan membaca doa diajarkan ayat Allah dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya. Kita juga akan persiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk menerima kasih Allah. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, atau tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baiknya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu segala yang ada balas sesuatu dalam hatimu terhadap sesama, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan. Pujian aku menanti kembali akan membawa kita dalam doa syafaat.
memandang kepada-Mu ya Allah yang hidup. Aku mengasihi-Mu Engkau ya Yesus, dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami. Kami berseru kepada-Mu dengan segala kerendahan hati kami, memohonkan belas kasih Allah bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan terus untuk bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami yang saat ini kasus COVID yang meningkat. Kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan Yesus untuk membentengi kami, umat-Mu, dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga segala virus, segala sakit penyakit tidak dapat menyentuh kami, bagi anak-anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dalam kebijakan demi kebijakan yang diambil pemerintahan ini, biarlah itu dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja di mana kami boleh melayani, kami boleh beribadah, kami boleh bersatu hati, terlibat, melibatkan diri untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kau memberkati gereja ini Tuhan. Dalam setiap anggaran dana yang diperkumpulkan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberkati. Terlebih saat ini kami berdoa terkhusus dalam program kami, dalam perencanaan untuk membangun gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, banyak hal yang kami pikirkan, banyak hal yang harus diselesaikan. Kami percayakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Yesuslah kami dapat dimampukan untuk menyelesaikan semuanya itu. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kebijakan-Mu, supaya kami mengerti, kami dapat melangkah sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya, tiba waktunya, tiba saatnya nanti, kami pun dapat menyelesaikan pembangunan ini. Kami dapat membangun bukan hanya sekedar gedung gereja, tetapi membangun iman bagi jemaat Tuhan, membangun kesatuan bagi jemaat Tuhan, membangun keselarasan hati kami bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kekuatan yang daripada Engkau, kami memohon kemampuan yang daripada Engkau, karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat mampu melakukan semuanya itu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bu Rasa, kami berdoa untuk Bapak Mahfud, kami berdoa untuk Bapak Ahmad. Demikian juga kami berdoa untuk yang lain Tuhan, yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, membutuhkan jamahan di dalam Yesus Kristus atas diri mereka, atas tubuh mereka, supaya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kemampuan untuk bersyukur senantiasa dalam segala keberadaan. Jikalau kami boleh memohon, berikan kesehatan bagi mereka, berikan mereka kekuatan untuk kembali dipulihkan, sehingga dapat melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lansia, yang saat ini pun masih setia, yang saat ini pun masih taat untuk bergereja bersama-sama. Sungguh teladan yang sungguh luar biasa bagi kami, untuk memberikan semangat bagi kami untuk terus melayani Tuhan. Kami terus berdoa bagi mereka Tuhan, berikan keteguhan iman pengharapan di dalam Yesus Kristus, hingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan panggil pun mereka dalam keadaan setia, mereka dalam keadaan taat, mereka dalam keadaan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, mengasihi hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain, dalam usaha yang masih produktif, dalam usaha mereka,
dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka, keluarga baru mereka Tuhan. Kau memberkati, Engkau campur tangan senantiasa. Dunia ini sungguh-sungguh Tuhan ingin merebut mereka. Kami berdoa supaya Tuhan membentengi mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga keluarga mereka, keturunan mereka pun boleh dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Dalam pekan ini Tuhan yang saat ini berulang tahun, Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap hal yang mereka inginkan, rindukan. Biarlah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk GGBI kami, di mana kami berpayung secara hukum. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang terlibat dalam pelayanan ini, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami juga berdoa untuk yayasan, kami berdoa untuk rumah sakit. Biarlah semuanya itu boleh mengembangkan menjadi alat Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan itu tadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah daripada Engkau. Demikian juga urapi telinga hati pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga senantiasa mengingatkan akan kami untuk kami berbuat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh ruangan tempat ini, seluruh hati kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan. Semangat. Semangat ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau BBI merencanakan besok tanggal berapa? 28 ya. 28 Februari di mana? Sambisari. Ini bukan untuk ibu-ibu saja. Jadi WBI itu singkatannya Wanita Baptis Indonesia. Bukan ibu-ibu ya. Jadi wanita, siapa yang merasa dirinya wanita bisa bergabung. Jadi tidak dibatasi oleh yang sudah menikah. Begitu. Jadi wanita. Kalau bapak-bapak merasa wanita, boleh tidak? Waria ya? Iya. Jadi itu ya, nanti kontribusinya 15.000. Nah, ini baru direncanakan. Kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan, juga nanti bisa di pending. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu direncanakan. Kalau waktunya bagus, situasinya bagus, tetap dilaksanakan. Kalau tidak memungkinkan, tetap dipending. Lupa, saya sudah bayar nih, kudu enak. Ya tidak bisa memaksakan. Nanti kebijakan silakan. Nanti mungkin dikembalikan atau mungkin di lain waktu kalau sudah kondusif bisa dilaksanakan. Nah itu untuk PBI juga ada persekutuan di mana? Ya di Sidomoyo itu hanya pengurusnya saja. PBI ini juga pria baptis, bukan bapak-bapak saja, tetapi pria yang merasa pria, silakan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebulan sudah kita di tahun 2022. Kita memasuki di tahun di bulan apa? Februari ya. Kita patut bersyukur. Tuhan begitu baik sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Dia. Kita bisa diberi kesempatan untuk beribadah
tatap muka, ini sesuatu yang luar biasa. Bulan Februari, bulan kasih sayang. Kita akan belajar tentang kasih. Dan tentunya ini yang selalu diajarkan dalam kekristenan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Bagaimana tidak? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kecenderungannya berbuat dosa. Bahkan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh itu mengatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Tuhan, menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Manusia jatuh dalam dosa. Efeknya banyak. Tumbuh-tumbuhan, hewan pun menjadi korban, dimusnahkan karena Tuhan menyesal. Disebutkan Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi karena kasih, di dalam ayat pasal 6 ayat 8 itu, karena ketaatan satu orang di dalam pasal 6 ayat 8 itu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Melihat ada seorang saja yang taat dan setia bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan mengurungkan niatnya untuk memusnahkan bumi ini. Nah, demikian juga dituliskan dalam kisah Sodom dan Gomora. Di situ, bagaimana kejahatan mereka sampai ke telinga Tuhan dan menyelamatkan keluarga Lot. Semua itu karena belas kasih Tuhan yang begitu besar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, tidak perlu diragukan lagi. Setuju? Setuju? Setuju ya? Tidak perlu diragukan lagi. Namun yang menjadi pertanyaan kepada saya dan saudara, pertanyaannya bukan apakah Allah mengasihi kita, tetapi apakah engkau mengasihi Allah? Allah mengasihi manusia tidak perlu diragukan lagi. Tetapi yang menjadi diragukan, apakah saudara mengasihi Allah? Mengasihi Allah? Bapak Ibu, mengasihi Allah? Satu, dua orang? Mengasihi Allah semuanya? Amin? Benar? Nah, mari kita perhatikan. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 menyampaikan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada kita semua yang saat ini ada, yang saat ini melihat, yang saat ini hadir, yang saat ini mendengar. Mungkin ada di rumah juga. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari peristiwa di mana Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk berbelas kasihan karena orang banyak itu mengikuti Dia. Ketika Tuhan Yesus pelayanan sedemikian rupa, lalu Dia mengadakan banyak mukjizat, Yesus mengadakan banyak hal, menyembuhkan, mencelikkan mata yang buta, bahkan sakit hanya dipegang saja sembuh. Wow, itu membuat orang-orang menjadi takjub, dan orang-orang datang kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Dituliskan bahwa orang banyak itu mengikuti Dia selama 3 hari. Ini bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 3 hari, bukan waktu yang singkat. Mereka meluangkan waktu untuk datang mengikuti kemana Yesus pergi. Kita saja meluangkan waktu 1 jam, 1 jam saja. Kita berdoa. Siap? Siap? Siap ya? Siap ya? Meluangkan waktu 1 jam saja, bergereja, doa bersama-sama. Kita sulit sekali. Berapa yang hadir? Jumarjo, berapa yang hadir jam doa? Mbak Rini, berapa yang hadir jam doa? Apalagi kegiatan gereja 3 hari berturut-turut seperti orang yang di masa itu. Wah, rasa-rasanya perlu dipertanyakan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Jika kita perhatikan Matius pasal 15 ayat 32 ini, ada 3 hal yang menggerakkan hati Tuhan untuk berbelas kasihan. Pertama, orang banyak itu datang untuk mengikuti Yesus. Kata mengikuti diterjemahkan ke versi yang lain adalah bersama-sama, tinggal bersama. Dalam bahasa Jawanya mengatakan ngetutke. Jadi orang-orang itu datang terus bersama-sama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Entah itu waktu pagi, siang, sore, malam, petang, dan semuanya terus bersama dengan Yesus. Artinya mereka mendekatkan diri, selalu dekat dengan Tuhan Yesus saat itu. Mengasihi di sini ditunjukkan dengan hidup yang selalu dekat dengan Allah. Mengasihi di sini ditunjukkan dengan hidup
bergaul dengan Allah. Seperti Kejadian pasal 6 ayat 8 itu. Ketika Allah melihat Nuh, hanya satu orang Nuh yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 6 ayat 9 dijelaskan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mengasihi di sini ditunjukkan bagaimana kehidupan saya dan saudara senantiasa ada hubungan yang intim dengan Allah. Ada komunikasi yang baik dengan Allah. Teringat ketika masa kanak-kanak dulu sampai remaja itu, saya jarang pulang. Kemana? Bukan berarti tidak ingat keluarga atau rumah atau bagaimana, enggak. Karena sudah cocok dengan satu teman, begitu ya. Karena sudah punya teman yang akrab sekali, teman yang baik sekali seperti itu. Sehingga ketika berangkat sekolah ngampiri, seperti itu, sekolah bareng, nanti pulang juga demikian. Bahkan makan pun berbagi, main bersama-sama, walaupun gojlok-gojlokan, gugujekan seperti itu, tetapi tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa bagaimana, seperti itu. Bahkan nanti kalau pulang seperti itu sampai dicari sama orang tua. Wah, kalau sudah dicari begitu, kita di rumah ganti temannya yang datang lagi. Wah, bawa sepeda, kalau masih sepeda Honda gitu ya, gowes itu kodenya cukup gampang, begini ya, di switch gitu. Sudah tahu, keluarga tidak ngerti, kita sudah tahu. Wah, temanku sudah di luar gitu. Itu aja sudah untuk belajar dan konsentrasi. Kalau waktu makannya sudah cepat sekali seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup bergaul dengan Allah bisa digambarkan seperti itu. Kita bersama dengan teman dekat itu, kita bersama dengan sahabat kita. Segala sesuatu dicurahkan, segala sesuatu tidak ada yang menjadi rahasia, tidak ada. Yesus adalah sahabat sejati. Dalam pujian tadi disampaikan, Tuhan Yesus bunga berlaku. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Tuhan Yesus sahabatku, Tuhan Yesus teman sejati. Nah, kalau kita menganggap Tuhan Yesus sebagai teman sejati, kita mengasihi Tuhan, tentunya kita tidak ingin terpisah dengan Tuhan. Kita akan selalu merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Adakah yang merindukan hari Minggu? Ada? Enggak ada? Mana tangannya? Wah, adakah yang merindukan hari Rabu? Ada ya, itu di belakang ada yang merindukan hari Rabu ya. Untuk apa? Jam doa ya. Wah, itu rindu. Kenapa? Merindukan. Ini waktunya. Tidak ada waktu yang lain lagi. Kesempatan. Hari ini kesempatan kita berada di tempat ini. Besok tidak tahu kita. Mungkin saja Gunung Merapi meledak begitu ya. Sampai di tempat ini, wah gimana ini? Kita tidak tahu. Keluar gereja, panggil Tuhan. Ada yang mau tak panggil Tuhan? Ada? Saya tidak mau, karena nama saya bukan Tuhan. Nama saya siapa?
Iya, nama saya Pak Timbul. Begitu ya kalau keluar dipanggil, Tuhan, Tuhan. Tidak mau saya. Maksudnya dipanggil Tuhan menghadap ke Yang Maha Kuasa. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, rindu setiap saat, meluangkan waktu untuk Tuhan, benar-benar rindu, kasmaran seperti itu. Yang kedua, mereka meninggalkan pekerjaan untuk mengikut dan mendengar pengajaran Yesus. Kenapa Yesus tergerak hatinya untuk mengasihi? Karena mereka sudah meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan aktivitasnya, mereka benar-benar datang kepada Tuhan karena melihat ada kesempatan yang baik. Ini kesempatannya. Tidak mungkin nanti Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita lagi. Ada waktunya terpisah. Makanya ketika ada Tuhan Yesus, Dia datang terus seperti Maria. Maria mengambil kesempatan itu untuk duduk diam bersama dengan Allah, mendengarkan kata Allah, mendengarkan firman Allah. Karena apa? Dia melihat itu kesempatan yang baik. Dan saat ini pun juga sama. Saya dan saudara diberi kesempatan untuk hidup, supaya kita ini kesempatan yang baik. Sebelum kita jatuh sakit, tidak bisa bergereja. Sebelum kita dipanggil Tuhan menghadap Yang Maha Kuasa. Sebelum kita tindak wonten kuburan di makammu. Ini kesempatan yang baik di sini. Dikatakan mereka meninggalkan semuanya itu. Yesus mengatakan apa? Dituliskan mereka tidak mempunyai makanan. Dia tidak memusingkan semuanya itu. Fokusnya apa? Mendengar berita firman Tuhan, mendengar pengajaran Yesus. Karena kesempatannya itu. Tidak memusingkan soal makanan. Mereka tidak mempunyai makanan. Kenapa? Artinya mereka tidak memusingkan soal makanan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 4 disampaikan demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia hidup bukan sekedar makanan dan minuman. Makanan minuman itu penting, tetapi itu bukanlah menjadi yang terpenting. Ingat ya, makanan minuman itu penting karena kita membutuhkan. Perut membutuhkan asupan, tubuh membutuhkan gizi. Tetapi itu bukanlah yang terpenting. Bukanlah yang terpenting. Bukan sekedar pekerjaan, tetapi aktivitas yang lain pun dikesampingkan. Mereka mempercayai keputusan mengikut Yesus adalah tepat. Ini dibuktikan dia datang kepada Tuhan, mengikut Yesus. Sudah 3 hari lamanya mengikut Yesus. Mereka tidak pulang. Mereka tidak mikir empo piye nang omahku digondolke apa ora ya ora ngerti. Ndak mikir. Karena dia melihat kesempatan. Tetap fokus. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mengajar kepada saya dan saudara, mengikut Yesus diperlukan juga untuk fokus melihat kesempatan itu. Kesempatan yang baik itu.
mengikut Yesus, mengasihi Yesus, dibutuhkan fokus. Pikiran yang tidak gerambyang. Tahu gerambyang nggak? Pikiran gerambyang itu kita tubuhnya di sini, tetapi saudara tidak mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Kita bergereja, tubuhnya bergereja. Apalagi saat ini kesempatan. Saya tidak pakai Alkitab. Kenapa? Karena saya sudah baca Alkitab, sudah nggak bisa. Jadi sudah loncat-loncat. Kalau pakai HP kan bisa dibesarkan begitu. Jadi maaf ya, bukan berarti saya tidak. Karena saya sudah memang membaca itu harus, mungkin karena sudah usianya sudah sepuh ya, sudah lansia gitu ya. Jadi kalau membaca sendiri, saya juga repot karena mata saya ini ada silinder, tapi tidak semuanya begitu. Jadi rancu begitu. Nah, ini kalau yang terkasih dalam Tuhan, butuhkan fokus. Kadang kita diberi kesempatan bergereja dan bawa Alkitab tapi bawa HP. Tetapi yang dibuka bukan HP, bukan Alkitab yang ada di HP itu. Yang dibuka apa? Statusnya orang begitu ya. Wah, khotbahnya membosankan. Orang enak. Jadi saya mulai baik. Jadi kono kowe disiap. Begitu. Kok tak susul begitu. Ya kan? Nah, apakah itu mengasihi Tuhan Yesus? Pembetulnya khotbah, cuma kono khotbahnya, khotbah di malahan. Gimana? Apakah itu mengasihi Yesus? Mengasihi tidak? Bukan. Mengasihi Yesus berarti kita juga menghargai pelayan-pelayan Tuhan, menghargai yang di depan, yang berbicara. Begitu. Itu mengasihi, karena yang disampaikan apa? Firman Tuhan. Kecuali kalau yang disampaikan itu bukan firman Tuhan, lagi bagaimana ya itu bagaimana baiknya. Ini kalau yang dikasih dalam Tuhan, dibutuhkan fokus, mengikuti dengan fokus. Nah, yang ketiga, orang banyak ini selain fokus, selain dia mengikuti dengan taat, yang ketiga, orang banyak ini tidak merasa khawatir di dalam kehidupannya. Luar biasa ya. Jadi mengikut Yesus itu seharusnya itu tidak khawatir. Orang banyak yang diceritakan dalam kisah ini luar biasa. Mereka tidak memusingkan apa yang menjadi kebutuhannya saat itu. Aku telung dino iki terus piye? Nek aku ora kerja. Lah aku mangan iki karo sapa? Sing ngopeni engko sapa? Nggak mikir ya. Dia hanya berbekal makanan yang sedikit itu, sehingga ketika makanan itu sudah habis, ketika Tuhan Yesus katakan, wah aku berbelas kasihan. Kenapa? Mereka sudah 3 hari loh. Secara logika 3 hari berbekal makanan itu sudah, kalaupun masih kira-kira sudah basi belum? Sudah basi kok. 3 hari. Dia tidak memikirkan itu, tetapi Yesus memikirkannya. Jadi di dalam Yesus itu sesungguhnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan sudah memikirkan. Yang menjadi masalah ketika Tuhan sudah memikirkan, memberi jalan keluar, kita tidak mengerti itu. Karena kita tidak diberi hikmat, kita tidak berhikmat, kita tidak bijak. Seperti itu. Sehingga dalam sesuatu harusnya ini loh, kamu makan, tapi kita masih malas Harusnya kamu dikasih pekerjaan, tahu ini loh pekerjaan kamu. Pekerjaan kayak gitu buat apa gini. Tuhan itu sudah mikir loh. Tapi jenengan aja, kita saja yang nggak ngerti, nggak memahami. Sehingga kalau lapar, salahin siapa?
Salahnya siapa? Ya salahnya dewe. Salahnya sendiri, kok nggak ngerti ya. Harusnya bekerja, nggak mau bekerja. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini memberi pelajaran kepada kita. Untuk kita tidak khawatir ketika kita bersama dengan Yesus. Jika saudara khawatir, perlu dipertanyakan, di manakah posisi kita saat ini? Bersama Tuhan Yesus kah? Atau kita di luar Yesus? Kalau kita mengatakan saya bersama dengan Yesus, ya harusnya tidak khawatir dalam hidup ini. Di situ. Khawatir, seringkali kita mendengar khawatir itu kan ya manusiawi toh Pak. Namanya manusia kan ya pasti ada khawatirnya. Betul? Betul? Manusia khawatir, Pak Pendeta ya khawatir. Nah, begitu ya? Pak Pendeta ya khawatir. Nah, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khawatir itu untuk manusia biasa. Tetapi saya dan saudara itu sudah percaya kepada Yesus, maka saya dan saudara bukan manusia biasa lagi. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus itu sudah diubahkan untuk menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru. Manusia yang beriman dan mempercayakan hidup kita di dalam Yesus. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti seharusnya saya dan saudara mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saudara mengasihi Yesus? Iya. Jika saudara mengasihi Yesus, Tuhan Yesus hidup, mari kita hidup bergaul dengan Allah. Beribadahlah dengan fokus, hormati Tuhan Yesus dengan menghargai pelayan-pelayan yang melayani. Kalau saudara mengasihi Yesus, percayai Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu. Buktikan iman percayamu dalam segala tingkah laku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri bersama-sama. Engkau alasanku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Karena kita tidak mampu untuk mengasihi Yesus tanpa Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita.
Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat mengasihi-Mu, Tuhan. Kami sadar kami masih egois. Kami hanya ingin dikasihi, tetapi kami tidak mengasihi Engkau. Kami sadar kami masih mementingkan diri kami pribadi. Namun hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi, mengikuti-Mu, belajar fokus, menghargai, menghormati. Kami mau Tuhan hidup bergantung kepada Allah. Jauhkan kami dari kekhawatiran. Meskipun hati kami seringkali diliputi dengan kekhawatiran, namun kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar hidup bergantung kepada Allah. Dalam segala perkara yang kami hadapi, kami bergantung kepada Allah. Karena Allah yang memampukan kami untuk menghadapi segala hal yang datang kepada kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, bijakan, supaya kami dalam langkah hidup kami mengambil keputusan demi keputusan tepat, seperti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan yang akan lakukan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekiranya Tuhan meteraikan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami pribadi dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi Engkau lebih dari saat ini. Bapa, kami menyerahkan sebelum kami pulang, sebelum Tuhan mengantar kepulangan kami, kami menyerahkan persembahan terpulang kami, persembahan yang saat ini sudah kami sediakan, yang kami persiapkan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, supaya melalui persembahan ini pun kami mengambil bagian seperti apa yang Kau ingin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan, Tuhan, berkatilah kami dalam usaha pekerjaan kami, supaya kami dapat hidup oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap keturunanmu, diberkatilah engkau dalam setiap aktivitasmu. Satu hal yang Tuhan inginkan hari ini, kasih Tuhan
dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Taat, tunduk, ikutilah Dia. Tetap fokus menghargai Tuhan. Jangan khawatirkan kehidupanmu, karena Tuhan memelihara. Kiranya damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang melalui kuasa Roh Kudus, penghiburannya, kasih setianya akan kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Kita sudah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang keluar bisa dari gedung sebelah dulu. Bisa keluar dulu. Nanti dilanjut dari bangku yang sebelah selatan. Utara. Mohon tetap prokes yang